Mantap. Mantap. Tarik sis. Mantap. Gila. Mantap. Anjir. Pak Bu. Astaga. Hai, malam ini kami lagi di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Landak. Hai. Nih ada Iel, di belakang namanya siapa? Heri. Jadi malam ini tanggal 31, sekarang udah jam 21.47. Beginilah suasana malam tahun baru di sini. Besoknya tahun baru sih, tapi ya di sini tuh listriknya padam, tetapi tidak mengurangi kemeriahannya. Banyak orang yang sudah mulai membunyikan mercunnya. Dan ini adik-adik ini mau main bambu. Ini minyak tanah dituangkan ke dalam. Lagi dong. Minyaknya dituangkan ke dalam. Terus apa lagi yang ditaruh di dalam tuh? Kain ya? Kain. Enggak taruh kain. Enggak kain. Itu apa kain? Biasanya kami taruh kain loh ke dalam. Oh lu. Tarik. Wah, dia banyak. Ayolah. Cus. Aku mana? Aku ada kocas nih. Aku mana? Aku kosong. Makanya ambil main. Manja aku, Bang. Apa, Dek? Manja aku. Ya, santai ya. Waktu selalu berputar mengiringi langkah, mengukir kisah. Mata melihat, pikir pun mencatat. Aku hampir lupa hari itu, tanggal ulang tahunku yang kesekian kalinya. Saya bersyukur masih bisa diberi umur panjang oleh Sang Pencipta alam semesta. Setelah di siang harinya, saya menikmati kegiatan masyarakat menangkap ikan di kolam. Malam ini saya bersama dengan anak-anak Dusun Tepo bermain meriam bambu. Juga ada meriam paralon yang suara ledakannya tidak kalah besar dengan meriam bambu. Tidak hanya itu juga, sambil menunggu jarum jam menunjukkan pukul 12 tengah malam, anak-anak di sana juga asik membakar mercun dan kembang api dan melemparnya di tanah kemudian menunggu ledakan di atas tanah. Kok aduh. Tak, tek, tak. Itu suara yang sedang saya dengar waktu itu. Saat mercun meledak, anak-anak di sana tertawa bahagia. Malahan, mereka berlomba menginjak mercun kecil yang sudah dilempar ke atas tanah supaya mercunnya meledak di bawah telapak kaki mereka. Dan tentunya mereka sudah menggunakan sandal saat menginjak mercunnya loh ya. Tanpa sandal, ya siap-siap aja telapak kaki terbakar atau terluka. Malam itu sebagian lampu padam. Masyarakat di sana terkena pemadaman lampu bergilir. Sebagian nyala, sebagian juga padam. Saya teringat dulu saat saya masih kecil di kampung saya di Nias. Pemadaman lampu juga sama, dilakukan secara bergilir. Tapi meski lampu padam, tidak mengurangi semangat saya dan masyarakat serta anak-anak di sana menyambut tahun baru tahun 2001 waktu itu. Banyak anak-anak yang berkumpul di depan rumah Nathan dan Kiel saat itu. Karena di sini sudah ada meriam bambu yang sudah siap diledakkan. Kucing lo sering kucing lo. Wih, suaranya keras sekali. Ya. Oh.
Astaga. Satu persatu, mereka mengisi lubang meriam bambu dengan minyak tanah, sebatang kayu kecil, dan lampu berbahan bakar minyak. Mereka membakar kayu kecil, kemudian apinya dimasukkan ke dalam lubang bambu yang diisi minyak tanah. Suaranya menggelegar. Bagi yang punya penyakit jantung sih, saya sarankan tidak usah dekat-dekat kalau bermain meriam ini. Suara ledakannya besar sekali, menembus gendang telinga. Suaranya bisa menembus 2-3 kampung. Waktu itu ada sekitar 3 atau 4 meriam bambu yang sudah siap untuk diledakkan. Satu persatu mereka ledakan. Suaranya seperti nada tak bernotasi. Dan wajib hati-hati loh ya, karena muka bisa terbakar. Dan yang paling sering terbakar saat itu ya bulu mata, juga bulu alis. Karena lubangnya harus ditiup untuk mematikan api dan juga untuk mengeluarkan asap yang tertinggal di dalam rongga bambu. Oh. Kenapa? Bambunya kebakar kah? Bambunya kebakar. Pakai sandal. Teringat benar di pikiranku, meriam bambu punya sinatan pecah karena panas. Bambunya terbelah sehingga suara ledakan tidak besar, dan minyak tanah sudah tidak bisa tertampung lagi. Terpaksa harus berhenti dulu. Namun, aku baru tahu, ternyata Nathan masih punya bambu cadangan. Pesta meriam bambu ya lanjut lagi. Ini meriam bambu yang punya si Nathan pecah gara-gara terlalu panas sih. Terlalu panas sehingga tumpah minyak tanahnya. Dan kamu punya cadangan lagi nggak? Bambunya. Lah itu diasal-asal dulu deh minyaknya. Bisa lagi. Ini anak kecilnya nggak berasa nih, nggak terkejut. Kalau yang aku jantungan. Kamu nggak jantungan? Ya Allah. Kita punya cadangan satu lagi. Hel, semangat ya. Mantap. Tarik sis. Mantap. Anjir. Gila. Mantap. Anjir. Oke, mulai ya guys. Naik gas. Belakang atas. Masih belum capek ya? Masih semangat terus ya? Tapas taruhan. Pecah. Yang mana yang pecah? Yang mana yang pecah? Yang mana yang pecah? YOLO! Yang mana yang pecah? Pecah. Lanjut. Masih. Main sampai pecah, udah pecah satu, disusul satu lagi nih. Keren. Keren.
sebelah. Terbelah. Ayal, main Berarti punya aku kan Yal. masih ada lagi. Yal, main punya aku Yal. Ini kan masih ada lagi. Dek. Dek, ini kan masih ada lagi. Ini tanahnya. Hah? Ini tanahnya. Habis kah? Yang 1 liter tadi habis kah? Enggak tahu. Habis tak kali ya? Habis kah, Dek? Yang 1 liter tadi? Kita lepasin diskori. Masih? Minta diskori bang. Bang, main lah. Nanti ambil di kantong abang. Dia minta duit. Ambil duit. Oh nih. Mananya dong? Oh, celana abang jatuh tuh. Apanya? Santai bang, Yuk. Mau kemana? Belanja. Hah? Nih, santai bang. Gel. Astaga. Beli Ayal, beli. Mana kah? Asik. Asik. Masih belum mabuk kan? Hah? Belum mabuk kan? Mana ada mabuk? Oh, kirain. Kita minum air. Kirain. Asik. Tiba-tiba anak-anak pada berhenti bermain. Ini ke pengulapnya. Aku tanya kenapa, Kita nggak orang. ternyata itu karena suplai minyak tanah habis. Balik 5.000. Semua pada berhenti bermain. Namun si Latun tidak berhenti sampai di situ. Dia masih punya meriam paralon. Kalau yang ini, saya mesti jauh-jauh darinya. Disimpan aja dulu. Saya nggak sanggup menahan ledakan suaranya. Ayo Tan. Ini meriam cabai rawit. Meski kecil, ya suaranya selangit. Gila memang. Kamu Jak. Aku pernah diprank oleh Nathan saat itu. Dia meledakannya dekat denganku saat itu. Mana? Sial. Ada. Aku terkejut dan gendang telingaku rasanya mau pecah. Serta jantungku berdebar kencang. Kalau ini amunisinya spiritus nih. Kalau yang bambu itu pakai apa? Minyak tanah. Ayo Tan. Segitu doang. Mereka semua sudah pada capek, jadi mereka istirahat semua. Mereka meninggalkan bambunya, mereka pandai joget. Tak sadar, jam sudah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Anak-anak sudah pada berhenti bermain meriam. Sekarang mereka beralih ke mercun. Saya melihat sudah mulai banyak kembang api yang bercahaya di langit. Dari berbagai sudut kampung, langit di sana sudah penuh dengan cahaya mercun. Saat ini sudah menunjukkan pukul 23.59 dan di sini di daerah Landak khususnya di Kampung Tepo sudah mulai bakar mercunnya dan inilah wow luar biasa di sini tuh sangat-sangat meriah, sangat-sangat dinikmati. Kumpulan titik-titik kecil yang bercahaya Awan penuh dengan sudah ada di langit. Kami senang dan bersyukur karena Tuhan masih memberi umur panjang selama 1 tahun di 2020. Saya pun ikut bahagia wow, luar biasa. saat diberi umur panjang dan bisa merasakan kebahagiaan bersama masyarakat di kampung ini. Ini salah satu kebahagiaan yang tidak bisa dilupakan di saat pandemi sedang melanda negeri ini. Di kota, tidak ada yang seperti ini karena pandemi COVID-19 sedang merajalela. Lampu padam bukan satu halangan menyambut tahun baru. Keren. Kebahagiaan itu sih sederhana, tidak perlu mewah. Keren. Main bambu saja sudah bahagia. Apalagi saat berkumpul bersama dengan orang-orang yang sangat bersahabat seperti di kampung ini. Ini adalah malam yang akan selalu kurindukan. Selama meninggalkan tahun lama, selamat tahun baru di 2001. Semoga kita selalu bahagia dan diberi kesehatan selalu. Semoga pandemi segera berakhir dan negeri ini kembali normal. Inilah kisahku, kisah anak rantau. Inilah diariku, di hari anak rantau. Salam merantau,
Salam anak rantau. Wow, keren. Di sini orang-orang merayakan perpisahan tahun 2020 menjelang 2021 dengan sangat meriah. Kenapa? Itu 200 berapa? 200 kali bunyi. 200 kali bunyi ya? Wow.